menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Jadi filosofi itu yang saat itu waktu awal-awal total football didengung-dengungkan. Tapi terakhir mereka tersadar ternyata untuk membangun pertahanan ternyata mereka juga harus perlu melatih bagaimana membangun sebuah pertahanan yang baik alias compact defense yang solid. Jadi akhirnya mereka sadar itu dan akhirnya mereka mencoba untuk berkolaborasi dari metode yang lama di mana selalu mengedepankan how to attack. Mereka kembali lagi ke belakang mencoba untuk mengcombine bagaimana sekarang mereka harus membangun pertahanan yang baik. Jadi sudah bertransformasi ya, Coach Iwan ya? Jadi betul ya? Seperti pertanyaan Bang Joy, saat ini memang mereka total footballnya sudah agak sedikit berbeda. Sudah mulai ditinggal. Di mana mereka juga mengatakan bahwa total football itu mereka adalah selalu bersama-sama di dalam menjaga shape, bukan hanya pada saat attack, tapi juga mereka juga menjaga shape yang baik pada saat bertahan. Sportifier, inilah podcast Sportify. Bersama saya Yusuf Ibrahim dan dua tamu saya, Bung Anton Sanjoyo serta Bung Kesit Handoyo, wartawan senior dan juga pengamat sepak bola senior. Sportifiers, kali ini kami tidak akan dan sedang membahas tentang pemberhentian STY yang digantikan oleh Patrick Kluivert. Kami anggap itu semua sudah selesai karena PSSI juga sudah memberikan alasannya. Kita harus move on. Yang kami bahas adalah yang ada saat ini, yaitu menanti kehadiran Patrick Kluivert. Akan melakukan apakah Coach Patrick Kluivert terhadap timnas kita, itu yang akan kita kulik dan bicarakan pada hari ini, pada podcast kali ini. Di samping itu, di samping dua narasumber saya yaitu Bung Joy dan Bung Kesit, saya juga akan melakukan Zoom meet dengan Coach Iwan Setiawan di Banda Aceh. Beliau saya undang karena dia memiliki certified coach on coach dari KNVB, PSSI-nya sepak bola Belanda. Dari dialah nanti kita akan mendengar tentang taktik dan strategi sepak bola Belanda yang cocok diterapkan di timnas kita saat ini yang diisi oleh banyak pemain diaspora asal negeri kincir angin. Menjadi jaminankah gaya sepak bola Belanda untuk mengacaukan kekuatan sepak bola Asia saat ini? Paling tidak tim-tim yang ada di babak pra-kualifikasi Piala Dunia saat ini yang menyisakan 4 pertandingan. Mari kita dengarkan pendapat mereka semua. Tentu kita semua udah tahu, semua masyarakat bola tahu, publik sepak bola nasional, Patrick Kluivert pilihannya. Keniscayaan, sudah pasti, nggak mungkin diganti yang lain. Sejauh ini Bung Joy melihat Patrick Kluivert dengan Denny Lanzard, dengan Alex Pastoor, seperti apa? Ya, jujur sih awalnya saya agak terkejut ya. Karena tadinya memang kalau jauh sebelum Sintayong dipecat kan suara-suara mengganti Sintayong kan sudah banyak beredar ya. Terutama setelah kekalahan melawan Cina. Yeah. Lalu banyak sekali juga dia dikritik karena suka gonta-ganti taktik, strategi yang ganti-ganti formasi pemain yang menurut banyak orang mungkin nggak jelas gitu ya. Kan banyak itu. Nah, waktu itu dalam satu kesempatan saya bilang kalau memang mau mengganti Sintayong harusnya sih memang orang Belanda. Waktu itu saya bercanda sebetulnya. Orang Belanda kenapa? Karena sekarang itu ada 16 sampai 17 pemain timnas senior adalah pemain yang di-breeding di Belanda, diaspora Belanda. Jadi kalau diganti harus sama orang Belanda karena kan satu Belanda ini sudah terkenal dengan filosofi sepak bolanya dari dulu ya, sudah proven lah, akademinya juga sudah terbukti. Nah, kalau diganti orang Belanda, komunikasi
lancar. Artinya Bung Joy termasuk orang yang merekomendasikan kalau mau ganti pelatih adalah orang Belanda. Orang Belanda lebih karena Nah, tetapi Bung Joy, sebagian besar itu kan orang Belanda yang ya, sekarang ada di tapi timnas. Bung Joy juga termasuk orang yang surprise atau shock dengan datangnya Kluivert. Terkejut aja karena saya pikir penggantinya tuh sekelas Gus Hiddink lah gitu ya, atau Louis van Gaal gitu, atau paling enggak Erik Van ten Bronckhorst. Hag, Van Bronckhorst lah, atau enggak yang pegang klub-klub gede gitu ya. Kalau Patrick Kluivert malah sama sekali nggak terbayang sama saya karena kan memang tidak muncul dia ke permukaan sebagai pelatih yang oke, ya kan. Oke. Terakhir pun pegang tim divisi 2 Turki kalau nggak salah, Ya. namanya pun saya udah lupa, Adana Demirspor atau Ya, betul. gitu loh. Jadi memang sebagai pelatih kan dia nggak kelihatan, Oke. gitu loh. Sebagai pemain siapa yang nggak tahu dia kan? Dia dibesarkan Ajax Amsterdam, Ya. kemudian dia tampil luar biasa bersama Barcelona. Iya, Sebagai pemain Ajax, top ya. lah, dia termasuk legend sebagai pemain. Tapi kan sebagai pelatih tidak. Tapi apapun kan seperti Bang Ucup bilang tadi sudah definitif. Ya. Patrick Kluivert kita harus menerimanya dalam konteks mudah-mudahan semua hal positif nyambung gitu. Oke, kira-kira, sebelum kita perdalam tentang Kluivert ini, saya tanya Bung Kesit termasuk orang yang shock juga atau nggak menduga Kluivert yang terpilih? Iya, kalau nama Patrick Kluivert yang kemudian jadi pelatih, memang saya agak kaget ya. Tadinya Termasuk kaget? iya kaget. Kalau dari Belandanya sih enggak. Oh, Ya, termasuk merekomen harus dari Belanda juga nggak? iya sempat ditanya lah. Sempat ditanya, saya bilang kalau misalnya memang mau ganti pelatih, pilih ya dari Eropa, Ya. lebih bagus lagi dari Belanda. Alasannya sih sederhana ya, sama seperti yang Joy bilang, komunikasinya akan lebih cepat gitu, akan lebih cepat nyambung. Nah, tapi ketika yang muncul Patrick Kluivert, oh, kok dia gitu. Tadinya saya pikir sama-sama bekas Curaçao, pernah menangani Curaçao, saya pikir di advokat gitu kan. Nah, Iyalah. berarti sebenarnya harapannya hari itu Belandanya siapa pelatih? Iya, di luar Patrick Kluivert lah, Tadi kan Gus Hiddink. iya, nama-nama yang beredar memang seperti Louis van Gaal. Saya pikir malah Giovanni Van Bronckhorst Ketuaan tadinya. kalau dia. Giovanni Van Bronckhorst Ah, yang Van sempat Bronckhorst. mencuat ya, yang apa namanya sempat jadi pemikiran, jangan-jangan Giovanni. Gitu. Ada darah Indonesianya juga. Ada darah Indonesia juga, tapi ternyata Ada meleset. Van Bommel kan, ada orang sebut Iya. juga bahkan Ten Hag. Hah? Tapi masalahnya kan apakah pelatih-pelatih yang ada yang ditawarkan sejauh ini yang dari Belanda ya, itu kan kebanyakan memang nama-nama yang familiar itu sudah menyebar ke klub-klub gitu. Yang tersisa itu kan nggak Erik Iya. ten Hag paling. Kemudian ada ya Louis van Gaal termasuk yang apa yang tidak memiliki Sempat, job ya, tapi iya. kan dia baru saja apa sakit ya, habis sakit kan karena Dan keluarganya juga meminta dia iya, untuk istirahat. betul. Kemudian ada nama lagi seperti siapa ya waktu itu yang pernah Van Basten. enggak, Van Basten bukan. Iya, Erik ten Hag ya, saya pikir yang sempat Hag, ya. muncul ya waktu itu karena habis dari MU kan. Itu. Nah, kita sedikit mengedukasi, memberikan informasi kepada Sportifiers, penonton. Kan Bung Kesit, Bung Joy ini kan lama warawiri PSSI sebagai wartawan dulu. Semua tokoh sepak bola nasional kenal. Bung Kesit, rekrutmen pelatih itu, prosedurnya selama ini ketika masih di lapangan tuh bagaimana sih di PSSI? Iya, beda Awalnya zaman ya. seperti apa gitu, rekomendasinya bagaimana? Ya terlepas semula ada konflik atau apapun lah, SOP-nya bagaimana? Ya kalau dari pengalaman yang saya tahu sih biasanya di federasi itu kan ada yang namanya direktur teknik ya. Direktur teknik inilah yang kemudian Tapi kan dirteknya lagi nggak ada kita nih. enggak. Ini saya bicara pengalaman. Pengalaman, oke. Ada direktur teknik, ada badan tim nasional. Oke. Ya, badan tim nasional inilah yang kemudian menentukan siapa pelatih yang akan ditunjuk untuk menangani tim nasional. Oke. Untuk kemudian diputuskan kan kira-kira begitu tuh alurnya, Ya. begitu ya. Tapi waktu zaman kita di PSSI itu kan belum ada yang namanya eksekutif komite. Waktu itu masih biasa aja pengurus, ada ketua bidang ini gitu kan. Setelah ada era eksekutif komite, ketika ada pelatih yang ingin ditunjuk ya menjadi pelatih kepala tim nasional, itu kan dirapatkannya di Exco. Sekarang BTN masih ada nggak sih? BTN masih. Ya, Pak Sumarji. Masih. Badan tim nasionalnya masih ada gitu. Ya dulu di badan tim nasional itulah yang menggodok. Kemudian diserahkan ke pengurus, baru di ACC. Final decision-nya Ya tetap ketua umum. ketua umum ya. Tetap ketua umum PSSI. Ya kalau sekarang ekskul lah ya.
Iya, Kan kalau ketua sekarang. umum juga esko Iya. kan, kolektif kolegial gitu Iya, kan. betul. Kalau Bung Joy berbagi pengetahuan, Ya saya sama Kesit seangkatan ya di PSSI yang kita alami sama. Bukannya Tapi lebih gini, senior Bung ya? Ucup. Tapi begini, di seluruh dunia itu yang menentukan pelatih, baik di klub maupun di federasi, Ya. itu biasanya direktur sport atau direktur teknik. oke, Ya kan? dirtek Nah, lagi-lagi. ini yang kita tidak punya udah lama. Nah, lalu apa kriteria direktur sport atau direktur teknis? Iya, iya. Dia adalah orang yang sangat berpengalaman dalam bidang kepelatihan. Ya, dia bidang kepelatihan tuh dia kualifikasinya udah Dia instructor. istilahnya tuh baunya halus di Dia atas. udah profesor. Udah lah. profesornya lah. Profesor, supaya dia tahu skuad tim nasional yang ada sekarang. Misalnya dia di federasi, skuad tim nasional yang ada sekarang itu mutu pemainnya A, B, C, D, E, F, G-nya dia tahu semua. Sehingga dia butuh, tim ini butuh pelatih dengan kualifikasi seperti ini. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu berbeda. Tapi yang mendeskripsikan kebutuhan tim nasional, siapa pelatihnya itu direktur teknik atau direktur sport. Di mana Indonesia nggak punya itu. Dulu kita kan punya namanya Bernard Schoom. Iya. Yes. Dia kan sebetulnya direktur teknik itu. Iya. Iya. Dengan semua ini. Jerman hari itu Jerman. ya. Nah sekarang yang punya kualifikasi instruktur paling enggak, kan Indonesia cuma 2 orang sekarang. Indra Safri dengan Emral Abus. Dan itu mereka tidak pernah diberdayakan Bung sebagai Danur direktur Windo? teknis. Apalagi dengan segala maaf nih Pak Indra Safri yang kalau mungkin dengar, setelah kedatangan Sintayong, citra dia tuh agak tenggelam, ya kan? tertutup. Padahal kalau dari sisi prestasi di kelompok umur, Indra Safri jauh lebih banyak gitu. Tapi oleh PSSI dia tidak, dalam tanda kutip, kurang dianggap, gitu loh. Padahal ilmu dia tuh sebetulnya ilmunya instruktur. Jadi kita tidak punya, nggak pernah ditunjuk lagi kan? Dulu ada Danur Windo juga kalau nggak salah. Ya. Tapi memang kualifikasi direktur sport atau direktur teknis itu jauh di atas kualifikasinya pelatih tim nasional harusnya. Sehingga dia bisa kasih tahu kalau pelatih tim nasional menerapkan taktik ABCD misalnya, dia bisa panggil. Kita diskusi yuk. Gitu loh. Ini gini taktik lu kayaknya kurang pas deh. Gitu loh. Sintayong kan tidak ada yang mengontrol ya. memantau, memberitahu itu. Siapa yang mau? Arya Sinuli? Nggak mungkin kan? Gitu. Jadi memang ada sesuatu yang miss di So zamannya dengan Sintayong. demikian, Bung Joy, saya tanya Bung Kesit nih, Dirtek itu menjadi krusial. Iya. Karena belum ada sampai sekarang. Betul. Pak Erick Thohir juga ketika ditanya juga masih, Betul. jawabannya masih Iya. mengambang. Betul, karena direktur teknik kan punya wewenang ya untuk menegur pelatih apabila program yang memang sudah ditetapkan oleh Ya, federasi sekalipun itu pelatihnya tidak itu berjalan. Kluivert sekarang. Oh iya, direktur teknik itu kan di atasnya pelatih kepala. Oleh sebab itu kemarin kan isunya yang akan jadi direktur teknik kan Van Gaal. Van Gaal. Kenapa Van Gaal? Dia gurunya Kluivert. Gitu loh. Bahkan saya baca tadi baru saja sebelum masuk studio, ada yang mengusulkan udah STI aja, Dirteknya sekalian. Hah? Ya ini nggak tahu kebenarannya ya, apa hoax atau sekedar opini liar. Makanya kalau kita bicara misalnya tim seperti Bayern Munchen ya Cup ya, itu kan bintang-bintang top yang jadi direktur teknik gitu loh. Sehingga dia bisa marahin Thomas Tuchel, dia bisa marahin Ancelotti, dia bisa itulah, marahin profesor lah ya. Pep Guardiola, dia bisa marahin gitu. Nah kita kan nggak punya ya. Dan Sintayong kan memang levelnya tinggi ya, mau tidak mau levelnya dia memang tinggi kan. Terus siapa PSSI harus menggaji orang yang levelnya lebih tinggi daripada Sintayong. Iya, baik. Gitu kan, mungkin ya duitnya nggak ada juga kali ya untuk menggaji Sintayong. Oke, sedikit tentang Dirtek nih. Ini kita anggap sebagai masukan buat PSSI. Jadi sudah harus secepatnya, gimana sih? Iya, lebih cepat lebih bagus. Memang itu kan di federasi manapun saya pikir direktur teknik itu adalah jabatan yang memang harus diisi, harus ada. Begitu Bung Joy? Pastinya. Rekomendasinya, sebutlah namanya. Ya, saya setuju kalau untuk direktur Ya teknik. kualifikasinya kan jelas Iya. tadi Bung Joy bilang. Ya harus yang qualified, sudah pastilah. Yang ilmunya tuh sudah di atas rata-rata pelatih-pelatih yang mau kita ambil Berani gitu loh. nyebut nama nggak? Ya kalau sekarang kalau misalnya boleh nyebut nama karena pelatihnya mau diambil dari Belanda, kenapa nggak sekalian direkturnya dari Belanda gitu? Ya kalau misalnya Louis van Gaal mau lebih bagus kan begitu. Artinya lebih pas, lebih klop gitu. Bung Joy? Ya problemnya Louis van Gaal ini kan udah sakit-sakitan. Nah, udah masalahnya tua. itu. Iya, Dan dia kerja terakhir pun sebagai penasihat federasi kalau nggak salah. Kan ada Frank Rijkaard, Tapi dia lebih kerjanya senior dari remote. Kluivert. Kenapa? Frank Rijkaard ada, lebih senior dari Kluivert. Ya
harus dilihat juga ilmu kepelatihannya. Iya. Mungkin Frank Rijkaard masih bisa lah, dia pasti nyembah-nyembah kan sama Ada Van Rijkaard. Basten, ada Groot Hullit. Iya, cuma kan Trio memang itu. kita bisa bayangin kalau gajinya pelatih Nah, baliknya ke situ. Sudah. gajinya Ya, berapa betul. coba? Iya, iya, Gitu iya. loh. Itu Jadi kan buat jadi gaji persoalan pelatih aja juga mungkin gitu. juga udah besar Oke. banget kan? Iya. Siap. Kita akan terhubung dengan Coach Iwan Setiawan. Kita akan panggil. Baik, Bung Joy, Bung Kesit, kita nampaknya sudah bisa tersambung dengan Coach Iwan Setiawan di Banda Aceh. Beliau ini adalah kan pelatih, pernah menangani Persija, beberapa klub di Liga Indonesia lainnya, dan juga pernah memegang timnas kelompok umur kalau nggak salah ya Bung Iwan. Nanti kalau saya salah Siap, Bang. koreksi. Kemudian beliau juga, Coach Iwan Setiawan ini punya sertifikasi Coach on Coach kalau nggak salah dari KNVB, PSSI-nya sepak bola Belanda. Nah, kita akan dengar pendapat dia tentang yang konteksnya karena beliau pelatih, strategi dan taktik yang akan dibawa oleh Kluivert. Nanti kita bisa nanya bertiga. Coach Iwan, apa pendapat Coach dengan ditunjuknya Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia saat ini? Silakan, Coach Iwan. Ya, terima kasih. Sebelumnya salam sejahtera, salam respect buat teman-teman kita yang udah lama kita nggak ketemu. Ada Bang Joy, gitu juga sama Bang Kesit. Udah lama dulu kita sering nongkrong di Senayan City, Bang, ngopi. Siap. yang pasti sering nongkrong di Iya. stadion lah ya. Siap, Bang. Oke, Bismillah. Dengan segala kekurangan, saya mencoba memberikan satu pandangan dengan pengrekrutan Patrick Kluivert sebagai penggantinya Sintayong. Menurut saya, dengan apa yang saya pernah belajar tentang kurikulum di KNVB, di mana kurikulum itu dibuat semuanya mengacu kepada playing style di first team, ya, di tim utama. Jadi saya kira insya Allah kita sama-sama berdoa barangkali ini satu langkah yang tepat yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dengan menggantikan Sintayong kepada Patrick Kluivert dengan pertimbangan bahwa pemain-pemain utama di tim nasional kita saat ini adalah pemain-pemain diaspora yang berasal dari Belanda. Jadi artinya saya melihat bahwa di sini walaupun kita belum melihat hasilnya, tapi paling tidak ini satu harapan di mana mereka memiliki satu visi yang sama ya di dalam playing style. Saya kira ini tidak mudah, pandangan kita sebagai pelatih di mana pada saat kita masuk ke dalam sebuah tim, ya apalagi untuk rumusan besar seperti tim nasional, itu saya kira yang pertama harus kita sepakati adalah filosofi atau game model atau juga bisa kita sebut dengan playing style. Nah, dengan hadirnya Patrick Kluivert di tim nasional utamanya kita, di mana mereka-mereka yang ada saat ini adalah notabene-nya semua pemain-pemain yang berasal dari negeri Belanda. Paling tidak nilai plusnya adalah masalah chemistry. Jadi artinya Patrick Kluivert akan lebih mudah ya membangun satu filosofi di mana semua pemain-pemainnya ini saya yakin betul pasti sudah mengenal filosofi apa yang akan nanti dibangun oleh Patrick Kluivert. Karena kembali seperti yang tadi saya sampaikan, kita pernah mempelajari full kurikulum di KNVB bahwa di sana dari usia muda, dari pembangunan youth development-nya semuanya bermain dengan playing style yang sama sampai ke tim utama. Jadi mudah-mudahan keputusan Pak Erick Thohir merekrut pelatih dari Belanda, ya, di mana juga saya kalau saya bisa salah nanti tolong dibenarkan bahwa oke lah dari sisi prestasi Patrick Kluivert tidak terlalu menunjukkan prestasi yang
yang katakanlah yang memberikan harapan. Tapi dua asistennya dia yang kita tahu sama-sama Pastor dan si Lingard itu memiliki prestasi yang luar biasa di kompetisi internalnya kompetisi internal di Belanda. Bahkan kalau nggak salah saya dari salah satu dari mereka baru membawa promosi tim papan bawah sampai akhirnya promosi ke Eredivisie. Jadi artinya mudah-mudahan ini menjadi satu jaminan bahwa kalaupun Patrick Kluivert belum memberikan hasil terbaik dalam hal prestasi sebagai pelatih, tapi dua asistennya dia sudah menunjukkan satu prestasi yang bolehlah kita memberikan harapan yang lebih kepada mereka. Oke, Coach Iwan. Saya kira itu dulu, Bang. Ya, Coach Iwan, saya mau tanya, Coach Iwan surprise nggak dengan penggantian STY dengan Kluivert ini? Oke lah, memang kebanyakan orang menyarankan memang baiknya dari Belanda juga. Tetapi dengan penyebutan penunjukan Kluivert ini, itu bikin surprise Coach Iwan nggak? Ini sebelumnya mohon maaf kalau mungkin kadang-kadang kita tidak sependapat. Ya. Yang jelas saya tadi berusaha menyampaikan karena itu adalah harapan. Karena keputusan ini biar bagaimanapun sudah diambil oleh federasinya kita. Jadi saat ini kita tinggal berdoa dan saya tadi mencoba untuk mengurai hal-hal positif yang insya Allah kedepannya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tapi kalau ditanya apakah surprise, saya kira mohon maaf ini sebelumnya karena pencapaian yang sudah dilakukan oleh Sintayong ya barangkali saat ini bukan saat yang tepat untuk kita memberhentikan masa kontraknya beliau. Karena saya kira ini satu prestasi yang luar biasa ya, 4 tahun lebih Sintayong menangani Indonesia. Di sini saya banyak mencatat prestasi-prestasinya yang orang bilang selalu mengartikan bahwa prestasi itu adalah gelar. Memang betul Sintayong belum memberikan gelar turnamen kepada kita, tapi saya kira orang-orang banyak lupa bahwa acuan prestasi sebuah tim nasional adalah peringkat FIFA. Artinya kan sini sudah kejadian, sudah pasti. STY sudah dipulangkan. Pemilihan Patrick Kluivert dari Belanda, kalau Coach Iwan boleh berharap, tadinya bayangannya kalaupun harus dari Belanda, selain Patrick Kluivert siapa? susah juga saya jawab nih Bang. Karena orang yang pernah kalau course di KNVB. Iya, jadi kenapa saya jawab susah? Karena menurut saya semua pelatih-pelatih yang dari KNVB, maaf bukan saya di sini subjektif, tapi saya pernah belajar di sana bagaimana kualitas daripada kurs-kurs yang ada di sana. Kebetulan pada saat di sana saya waktu itu juga bebarengan dengan bek kanannya Bang Kesit, bek kanannya Belgia, kaptennya yang Erik Gerrits. Oh, Erik Gerrits. Iya. Ya, ada Erik Gerrits. Terus mereka juga panggil Ruud Gullit karena mendapatkan hak istimewa walaupun dia tidak melalui tingkatan-tingkatan klasifikasi sertifikasi di sana, tapi dia istimewa waktu saat pegang Chelsea. Terus ada beberapa pemain yang sudah memperkuat 13 tahun tim nasional, mereka mendapatkan hak istimewa untuk langsung pergi ke pro license. Di sana disebut dengan betal. Oke. Jadi, tapi mereka adalah memang pemain-pemain yang sebelum mengikuti kurs itu, mereka melalui fit and proper test. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke strategi dan taktik. Mungkin Bung Joy atau Bung Kesit mau ada tanya karena ada keilmuan Coach Iwan yang pernah course di sana. Silakan Bung Joy dulu. Coach Iwan, ini kan Belanda ini terkenal dengan total football ya. Apakah total football itu sekarang masih relevan nggak sih? Artinya apakah total football yang dulu kita kenal zamannya Will Curver, zamannya Rinus Michel ini masih secara luas dipakai di tim-tim Belanda atau sudah mix dengan strategi-strategi yang lain, Coach Iwan? Asik nih pertanyaan dari Bang Joy, asik. Jadi waktu kami belajar dulu di sana, kami sempat ada pertanyaan
ke instrukturnya kita, kami tanya, kenapa Will Cover tidak terakomodir di KNVB? Sementara sama-sama kita tahu Will Cover itu salah satu pelatih terbaik di Belanda. Terus mereka mengatakan, kami agak sedikit berbeda filosofi dengan Will Cover, karena Will Cover itu terlalu individually melihat bagaimana merancang sebuah tim. Mereka katakan bahwa Will Cover melihat bahwa tim yang hebat harus dihuni oleh individu-individu yang hebat, sehingga dia fokus sekali untuk pembangunan secara individual. Terus itu satu. Terus yang kedua, secara yang lebih besarnya lagi, pada saat itu Belanda sangat mengagungkan total football itu adalah sepak bola menyerang di mana mengutamakan dengan position play, ya, bahkan mereka ada bahasa yang boleh dibilang udah seperti filosofi buat mereka bahwa menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Jadi filosofi itu yang saat itu waktu awal-awal total football didengung-dengungkan. Tapi terakhir mereka tersadar ternyata untuk membangun pertahanan, ternyata mereka juga harus perlu melatih bagaimana membangun sebuah pertahanan yang baik alias compact defense yang solid. Jadi akhirnya mereka sadar itu dan akhirnya mereka mencoba untuk berkolaborasi dari metode yang lama di mana selalu mengedepankan how to attack. Mereka kembali lagi ke belakang mencoba untuk mengcombine bagaimana sekarang mereka harus membangun pertahanan yang baik. Jadi sudah bertransformasi ya, Coach Iwan ya? Jadi betul, ya? seperti pertanyaan Bang Joy, saat ini memang mereka total footballnya sudah agak sedikit berbeda. Udah mulai ditinggal. Di mana mereka, ya, mereka juga mengatakan bahwa total football itu adalah mereka adalah selalu bersama-sama di dalam menjaga shape, bukan hanya pada saat attack, tapi juga mereka juga menjaga shape yang baik pada saat bertahan. Oke. Coach Iwan, saya mau tanya begini, ini kan ada perubahan penggantian pelatih. Buat pelatih yang baru masuk, ya, apakah ada kendala nggak nanti nih pada saat mengubah style? Karena kemarin kan gayanya gaya Korea lah yang dipakai, gayanya STY. Nah sekarang harus pelatih Belanda yang masuk. Itu biasanya kalau seorang pelatih masuk pada saat tim yang ditangani itu sudah pernah dilatih oleh satu pelatih yang cukup panjang, itu mengubah stylenya kira-kira kendala nggak? Karena ini kan menjadi pertanyaan apakah Patrick Kluivert akan bisa menangani tim nasional Indonesia di saat tim Indonesia sudah begitu lama ditangani oleh Sintayong. Oke, Bang Gesit. Saya kira bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk merubah gaya bermain tim nasional kita saat ini, karena jujur aja pada saat di tangan Sintayong dengan hadirnya pemain-pemain diaspora yang semakin hari semakin ramai di tim kita, saya melihat jujur aja ada perubahan gaya bermain di tim nasionalnya kita. Yang pertama, pada saat awal-awal kita masih dihuni hanya beberapa orang pemain diaspora, kita selalu bermain dengan compact defense dan counter attack. Ya, tapi begitu terakhir last minute saya lihat begitu kita mulai masuk ke event Piala Dunia ini, pra Piala Dunia ini, saya melihat ada perubahan gaya bermain di mana tim nasional Indonesia lebih dominan dalam hal possession. Kita bisa melihat bagaimana pada saat kita mengalahkan Arab, kita tahan Bahrain walaupun dengan ketidakpuasan. Terus bagaimana kita pada saat walaupun kita kalah dari Cina, tapi kita selalu dominan dalam hal possession. Jadi artinya pada saat di tangan Sintayong pun tim ini sudah merubah cara bermain. Saya maaf nih Bang, saya nggak tahu ada apa perubahan ini. Apakah ini dilakukan oleh Sintayong? Apakah perubahan ini seperti yang kita mulai melihat bocoran-bocoran saat ini, di mana ada meeting antar pemain untuk merubah gaya main yang tidak diinginkan oleh Sintayong, tidak sesuai dengan keinginan Sintayong.
Jadi artinya pada saat dengan gaya bermain sampai di last game kemarin, saya kira itu sangat cocok dengan gaya bermain seperti apa yang saya pelajari pada saat saya di Belanda. Bermain dengan possession, terus bermain dengan progressive possession, selalu mengutamakan umpan-umpan yang vertikal. Jadi seperti itu, Bang. Iya, Oke, iya, iya, iya. Coach, sekarang pertanyaan dari saya. Ini kan timnas kita, pelatih dari Belanda, pemain diasporanya juga kebanyakan dari Belanda. Key playersnya, pemain intinya, dominan dari mereka. Nah, saya mau tanya, apakah style permainan Belanda ini, yang dimana ada tradisi total footballnya, walaupun sudah bertransformasi, itu mampu mengacaukan kekuatan sepak bola Asia? Paling tidak untuk yang di PPD. Bismillah, Bang. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan akurat. Dengan kondisi materi pemain yang ada saat ini, kita sepakat kalau misalnya kita ingin bersaing dengan pemain-pemain grade A di sepak bola Asia, katakanlah Jepang, Korea, rasanya masih perlu dipertimbangkan lagi untuk bermain dengan gaya yang saat ini sama-sama ingin kita usung. Jadi artinya gaya bermain yang seperti dengan total football tadi, ya, bermain dengan terbuka, dengan mengutamakan bermain dengan possession play, saya kira itu hanya kita bisa lakukan pada saat kita ketemu tim-tim kelas 2 di Asia. Oh gitu. Tapi rasanya masih berat apabila kita juga berkeyakinan mau memainkan dengan playing style yang sama pada saat kita ketemu negara-negara yang punya grade A, level grade A di sepak bola Asia, katakanlah Jepang, mungkin Australia, apalagi nanti ada Iran. Jadi mungkin di situ itulah yang kalau saya bilang nanti di situ yang harus pinter-pinternya bagaimana si Patrick Kluivert ini harus bisa memainkan emosinya, ya, dan dia tidak boleh terlalu egois. Dia harus lebih fair di dalam mengevaluasi masalah playing style ini tadi. Baik, Coach Iwan, terima kasih pendapat dan komentarnya untuk kami bertiga dan juga untuk Sportifiers. Nanti kita akan berjumpa lagi manakala sudah bertanding lah itu Kluivert dengan Australia, Bahrain, China. Kami butuh pendapat abang lagi. Terima kasih ya, Coach Iwan. Siap, Bang. Terima kasih, Coach Iswan. Ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Sportifiers, itulah tadi interview kita dengan Coach Iwan dari Banda Aceh yang pernah mengambil short course, coach on coach di KNVB PSSI-nya Belanda tentang strategi dan taktik. Sebagai masukan buat kita semua. Dan sekarang saya lanjut ke pertanyaan terakhir kepada Bung Joy dan Bung Kesit. Yang pertama kepada Bung Joy. Bung Joy, digantinya ST dengan Patrick Kluivert itu di bawah terjadi perpecahan dukungan. Ada yang pro dengan Kluivert, ada yang masih ingin STY dipertahankan. Tapi kenyataannya kan STY sudah dideklar. Nah, apa yang perlu dilakukan PSSI agar ini tidak terpecah belah publik? Gini, memang harus diakui Sintayong itu begitu dicintai, ya. Whether you like it or not, dia sangat dicintai dengan semua prestasinya, dengan semua reputasinya. Jadi ketika dia dipecat, memang membuat kegaduhan. Di sangat level, gaduh. Di level semua level masih masyarakat. Gaduh sampai hari ya, ini. Sampai hari ini masih gaduh. Dan respons dari PSSI menurut saya nggak bijak. Nggak bijaknya ini terlalu menyudutkan Sintayong. Ya, jadi yang diungkap adalah hal-hal yang mungkin nggak usah lah, nggak perlu gitu ya. Menurut saya strategi PR-nya PSSI harus lebih smart. Ya, karena bagaimanapun mau itu netizen maupun supporter, siapapun lah yang Anda sebut untuk tim nasional ini kan berpengaruh terhadap prestasi bagaimanapun gitu. Jadi keluarlah lewat strategi PR yang cerdas, ya. Bikinlah statement-statement yang tidak menyudutkan siapapun. Yang adem ya? Yang adem.
yang membangun optimisme, yang membangun sebuah kebersamaan. Jangan lagi udah nggak usah ngomongin Sintayong, bilang terima kasih aja. Sintayong sudah melakukan hal yang luar biasa untuk Indonesia. Sekarang kita sambut pelatih yang baru dengan harapan begitu. Udah, jangan lagi ada statement dari Esko lah, dari Erick Thohir lah, dari siapapun yang ada di PSSI. Kalau bisa, kalau memang mereka punya buzzer-buzzer itu udah diem dulu lah. Diem dulu untuk membuat suasana ini lebih tenang. Dan keluar dengan statement-statement yang adem. Yang membuat optimisme. Jangan lagi ada statement yang menyudutkan siapapun. Gitu loh. Karena terlepas dari kontroversi, benar atau salah, pemecatan Sintayong sudah menimbulkan kegaduhan. Dan harus diredam. Biarkan Patrick Kluivert bekerja, gitulah. Ini yang menurut saya PSSI harus punya humas yang cerdas, ya. Jangan lagi humas yang dengan mohon maaf seperti Arya Sinulinga itu tidak membuat suasana menjadi lebih baik, ya kan? Ini yang buat saya, aduh, kenapa sih harus keluar statement-statement Jangan kayak lagi-lagi gitu? masalah komunikasi menjadi kendala. Masalah komunikasi, kan katanya Sintayong dipecat masalah komunikasi. Ini Salah komunikasi satunya. kepada publik aja nggak smart, gitu loh. Jadi menurut saya udahlah. Sekarang bikin tenang dulu, bangun optimisme, bangun kebersamaan, karena semua demi Indonesia. Ya, oke, Bung Kesit mungkin kayaknya Ya. mau menanggapi. Ya, saya sepakat ya, betul bahwa suka atau tidak suka ya, bahwa STY sudah meletakkan dasar yang menurut saya sangat fundamental untuk sepak bola Indonesia. Dan walaupun memang belum memberikan gelar apa-apa, tapi kita lihatlah bagaimana progres kemajuan dari tim nasional Indonesia sejak Sintayong menangani tim nasional, ya. Peringkat FIFA yang melonjak begitu luar biasa, kemudian bagaimana masyarakat juga begitu bergairah menyambut tim nasional ketika Sintayong kemudian menjadikan tim nasional Indonesia ini pujaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, begitu ya. Ya, saya berharap tidak ada lagi kemudian pembicaraan-pembicaraan negatif terkait kenapa kok STY harus diganti kepada Patrick Kluivert. Karena nanti impact-nya nggak bagus untuk Kluivert. Ya. Kluivert belum melatih, sudah dihujat. Udah black campaign. Diserang. Sudah di black campaign. Kluivert Bahkan belum. pemain diasporanya pun kena. Nah, pemain-pemain diaspora juga kena. Itu karena apa ya? Karena ada informasi-informasi yang sepenggal-sepenggal, yang kebenarannya juga belum terklarifikasi, kemudian sudah di-up, ya, oleh masyarakat, oleh netizen yang akhirnya mengganggu kenyamanan dari para pemain itu Jadi sendiri. sepakat ini PR PSSI untuk PR mengatasinya. PSSI ya untuk mengatasinya. Jadi saya pikir stop lah untuk kemudian mengutak-atik ya bahwa STY kenapa kok dipecat? Ya karena ada miskomunikasi dengan pemain. Saya pikir udah selesai. Apalagi dari federasi yang kemudian menyampaikan itu, saya pikir sangat nggak bijak ya. Baik, oke. Ini yang terakhir nih. Sekalian closing statement. Bung Joy, tolong closing statementnya disisipkan. Ini target secara tidak langsung sudah terdeklar lolos ke Piala Dunia. Kluivert menjanjikan bisa. Pak Erick Thohir interview terakhir, ya kita harus lolos, dia bilang. Saya nonton di Kompas dan juga SCTV. Gimana? Ini semacam ada pergeseran. Sebelumnya tidak terdeklar loh bahwa kita mau Piala Dunia. Betul. Tapi yang terjadi sekarang bahwa ini disiapkan untuk lolos. Bahkan Sekalian closing statement ya. sepengetahuan saya memang tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang sejak awal berharap atau punya ekspektasi Indonesia langsung lolos. Nah, Kalau langsung ya. berada di putaran keempat dengan posisi 3 atau 4, memang itu target awalnya. Karena apa? Dari awal Indonesia kan masuk grup yang luar biasa beratnya. Semua lawan yang ada di grup sekarang adalah pot 1 waktu undian kan, kecuali Bahrain. Yang lain pot 1 nomor 1 semua. Betul. Gitu loh. Jadi memang ini grup yang luar biasa beratnya. Jadi kalau ada narasi setelah penggantian mau tidak mau harus harga mati lolos ke Piala Dunia, menurut saya itu konyol. Konyol karena akan memberi beban yang nggak bisa ditanggung oleh siapapun, ya kan? Memang ada Nggak bisa kesempatan. dijamin ya. Kalau 4 pertandingan semua dimenangkan kan lolos. Oh ya langsung. Ya kan? Langsung. Cuma kan masih ada Jepang. di Sydney lawan Australia berat, gitu ya. Di Jepang lawan Jepang main berat. Yang bisa menang paling cuma 2, lawan Cina dan lawan Bahrain, gitu loh. Jadi posisi 4 atau 3 masih sangat mungkin. Tapi kalau narasi harus lolos langsung, menurut saya konyol. Dan itu nggak perlu dalam konteks memberi beban yang luar biasa besar kepada pelatih, kepada pemain. Pemain itu kan tiap kali baca sosial media. Iya. Dengan demikian reasonable-nya menurut Bung Joy sampai di mana?
Kalau buat saya bisa lolos ke putaran 4 itu udah pencapaian. Udah luar biasa ya. Dan itu kalau bisa lolos putaran 4, saya yakin Indonesia bisa lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia. Karena lawannya adalah posisi 3-4 semua grup kan. Yang tidak terlalu, tidak sekuat Jepang, tidak sekuat Australia, you name it lah. So dengan demikian Indonesia bisa jadi lolos. Tapi ketika ada di round 4 aja udah luar biasa. Masuk dulu round 4. Ya. Tidak playoff ya? Ya. Dan kita harus sambut itu. Ya. Mau lolos atau berhenti di round 4. Karena kita yakin kan, Betul. kalau ada round 4 kayaknya... Tapi kalau saya gitu. bisa round 4 lolos. Oke. Lolos. Bung Kesit, Iya, memang saya melihat seperti ada pergeseran target ya. bener kan? Iya, saya membaca itu ya. Walaupun memang tidak ada pernyataan resmi bahwa Indonesia harus lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi saya melihat adanya pergantian dari STY ke Patrick Kluivert. Ini sepertinya ada sesuatu yang memang diinginkan oleh PSSI bahwa Indonesia harus lolos di Piala Dunia 2026. Entah itu lolos langsung walaupun itu sangat berat ya, atau melalui putaran keempat ya. Jadi saya membacanya seperti itu begitu ya. Kalau tidak ngapain repot-repot kemudian harus mengganti STY. Duduk tenang aja nggak dihujat ya. Tidak ada heboh. Kemudian kalau misalnya gagal ya sudah memang Resikonya juga nggak terlalu... resikonya tidak terlalu besar ya buat federasi gitu ya. Dan masyarakat juga pada akhirnya memaklumi. Apalagi juga STY adalah pelatih yang sangat dicintai oleh masyarakat sepak bola Indonesia ya. Tapi dengan adanya Patrick Kluivert, dengan kehadiran Alex Pastor sebagai asisten dan juga Denny Lanzat, saya melihat rupanya PSSI ingin buru-buru kalau harus tanpa harus menunggu 2030. Kalau sekarang bisa, kenapa enggak? Belum tentu 2030 bisa, apalagi sekarang ibaratnya tinggal 2 langkah lagi kita bisa meraih tiket Piala Dunia 2026. Itu analisis saya seperti itu. Terima kasih Bung Joy, terima kasih Bung Kesit atas pendapat dan komentarnya. Nah, Sportifiers ada yang namanya optimis, pesimis, dan realistis, serta laki dalam pertandingan sepak bola. Dalam meraih kemenangan, lolos dan juara, ketiganya akan selalu muncul. Mari kita optimis, Patrick Kluivert bersama Timnas mampu mewujudkan harapan rakyat Indonesia bahwa Timnas bisa tampil di World Cup 2026. Negara sudah benar-benar hadir memberikan kemewahan pada sepak bola kita. PSSI bersama Ketum Erick Thohir sangat dinamis berproses dan meresponnya. Skuad Timnas pun sudah berbeda. Maka wajar jika publik sepak bola nasional menuntut perbaikan yang berbeda pula dari era sebelumnya. Selamat datang Patrick Kluivert. Selamat berjuang Timnas. Dan kepada PSSI, teruslah bertransformasi. Negara ini, Indonesia mau ke Piala Dunia. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.